Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najullah dari kelas TI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari pengujian fungsional testing dan pengujian fungsional non testing. Yang pertama, pengujian fungsional ini mencakup beragam integrasi untuk memeriksa kepatuhan sistem dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pengujian semacam itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen, spesifikasi sistem. Dalam pengujian aktual, penguji perlu mengkonfirmasi operasi aktivitas atau kode tertentu. Pengujian manual atau alat otomatis dapat digunakan untuk pengujian fungsional, tetapi pengujian fungsional lebih mudah daripada menggunakan pengujian manual. Ada banyak alat otomatis untuk pengujian fungsional, termasuk alat otomatisasi uji. Jenis-jenis pengujian fungsional berikut harus dimasukkan. Yang pertama adalah uji pikiran Anda, dan yang kedua adalah tes sistem, dan yang ketiga adalah tes integrasi, dan yang keempat tes asap, dan yang kelima tes regresi, dan yang keenam tes penerimaan pengguna, dan lain-lain. Tes fungsionalitas mengkonfirmasi bahwa program masih berjalan setelah pelokalan. Memang bahkan program fungsional internasional tentang aturan kesiapan untuk dunia memerlukan pengujian fungsional. Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk memverifikasi bahwa manual produk akurat dan akurat seperti yang dijelaskan dalam spesifikasi desain. Selama pengujian fungsionalitas, kami memeriksa fungsi aplikasi pusat, entry content, fungsi menu, dan pemasangan dan penyesuaian pada mesin yang dilokalkan, dan banyak lagi lainnya. Untuk yang kedua adalah perbedaan dari pengujian non-functional test. Pengujian non-functional testing adalah jenis tes untuk kebutuhan non-fungsional. Sebagian besar kriteria tidak diperhitungkan dalam pengujian fungsional, sehingga digunakan untuk memeriksa ketersediaan sistem. Persyaratan non-fungsional memiliki kecenderungan untuk mencerminkan sifat produk, terutama dalam hal memanfaatkan pelanggan. Ini dapat dimulai setelah pengujian fungsional. Tes non-fungsional mungkin wajib menggunakan alat uji. Pengujian non-fungsional mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pelanggan terhadap produk. Pengujian non-fungsional tidak dapat diuji karena perangkat lunak harus cepat atau perangkat lunak harus mudah. Pada dasarnya, pengujian non-fungsional digunakan untuk menggambarkan fitur-fitur yang tidak digunakan dari sistem perangkat lunak. Beberapa contoh persyaratan non-fungsional: berapa lama waktu yang dibutuhkan produk perangkat lunak untuk menyelesaikan tugas tertentu. Di sisi lain, seberapa cepat waktu responnya. Pengujian fitur perangkat lunak yang tidak ditentukan oleh fungsi khusus atau aktivitas klien, seperti kinerja, adaptasi, keamanan, atau bentuk kinerja operasional di bawah batasan. Beberapa tes yang harus dipertimbangkan dalam tes non-fungsional. Pemeriksaan kargo. Yang pertama adalah pemeriksaan kargo, dan yang kedua itu adalah uji reliabilitas. Yang ketiga adalah tes kinerja, dan yang keempat tes keamanan, dan yang kelima pemeriksaan suara, dan yang keenam tes instalasi, dan yang ketujuh tes lokalisasi dan pengujian internasional, dan yang kedelapan adalah tes pemulihan. Baik, itu semua adalah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di klik tombol subscribe di pojok kanan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.